Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara netizen di seluruh dunia, baik di mancanegara maupun di Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berjumpa lagi di channel YouTube Soekarno TV. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan saudara-saudara netizen di seluruh dunia yang telah berpartisipasi membantu kemajuan channel YouTube Soekarno TV dengan cara like, subscribe, comment, and share. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan info penting mengenai batu bobot peninggalan Sunan Kalijaga abad 15, berat kurang lebih 20 kg. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dilansir Soekarno TV dari Hokezon.com, pada masa Prabu Brawijaya V, Majapahit runtuh kira-kira tahun 1478 Masehi. Salah satu sebab runtuhnya adalah karena serangan Prabu Girindrawardhana dari Keleng Kediri. Kemudian Majapahit dapat dikuasai kerajaan Demak Bintoro, sehingga kerajaan Demak mengambil semua benda-benda kerajaan Majapahit dan dibawa ke Demak. Peristiwa ini dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga. Ketika Sunan Kalijaga dan rombongan melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu dari Majapahit menuju ke Demak, sampailah pada suatu tempat yang akhirnya diputuskan oleh Sunan Kalijaga untuk beristirahat sejenak. Sebagian rombongan banyak yang kelelahan, lapar dan haus. Kemudian beberapa orang berusaha membuat masakan karena bekal yang dibawa berupa bahan makanan yang masih mentah. Tapi karena tempat tersebut jauh dari permukiman, maka di situ tak ada api dan air bersih. Sunan Kalijaga dibantu oleh beberapa orang sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat api dan air. Setelah selesai berdoa, Sunan Kalijaga berdiri sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Ketika dicabut, keluarlah api dari tanah tersebut. Kisah Parminah
juru kunci Merapen. Kemudian berjalan ke timur, beliau menancapkan tongkatnya lagi. Ketika dicabut, menyemburlah air yang sangat jernih. Betapa bahagianya para pengikut Sunan Kalijaga karena dapat menemukan api dan air. Kemudian dipakailah untuk memasak. Setelah beberapa saat Sunan Kalijaga dan rombongannya melepas lelah makan dan minum, maka diputuskanlah untuk meneruskan perjalanan menuju Demak. Ketika hendak berangkat, salah satu pembawa benda kerajaan mengeluh karena benda yang dibawanya dari Majapahit terlalu berat untuk dibawa. Bahkan teman-teman yang lain tidak mampu mengangkatnya. Benda tersebut berupa umpak tiang kerajaan Majapahit, landasan tiang. Karena benda tersebut berat untuk dibawa, maka Sunan Kalijaga memerintahkan untuk meninggalkan benda tersebut. Benda tersebut sekarang disebut batu bobot. Bobot artinya berat. Akhirnya Sunan Kalijaga dan rombongannya berangkat ke Demak. Kini batu itu dalam kondisi pecah, sebab pada zaman kolonial Belanda ada yang memaksakan diri mengangkat batu itu. Karena tak kuat, batu itu langsung dijatuhkan begitu saja. Itulah sebabnya sang juru kunci Merapen mengikatnya dengan ijuk, tetapi sekarang diraut dengan tali plastik. Bobot batu ini kurang lebih 20 kg. Anehnya, saat diangkat, kadang beratnya bisa lebih, kadang juga kurang. Karena keanehan itulah banyak orang datang meminta berkah atau meramal nasib dengan cara mengangkat batu itu untuk coba mencari peruntungan. Namun harus lewat tata cara ritual. Pertama, minta izin sang juru kunci untuk mengantar membukakan pintu batu bobot. Sebab pintu itu selalu tertutup demi menjaga keamanan benda peninggalan Sunan Kalijaga. Para peziarah akan diberi petunjuk cara mengucapkan doa. Kedua, peziarah harus punya tujuan khusus ziarah, tidak sekadar coba-coba. Sebaiknya mereka juga membawa bunga telon, mawar, cempaka, kenanga sebagai syarat ritual agar batu itu memiliki khasiat magis. Sambil menabur bunga, peziarah harus duduk dalam posisi bersila bagi pria dan 2 kaki ditekuk bagi perempuan, seraya mengucapkan doa dan berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Lalu batu itu diangkat. Bila cocok, maka batu akan terasa lebih ringan dari 20 kg. Sebaliknya, bila tidak cocok, batu akan terasa berat. Bahkan kadang tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin persyaratan kurang lengkap, atau peziarah tidak punya tujuan khusus dan kurang konsentrasi dalam memanjatkan doa. Percaya atau tidak,
terserah masing-masing individu, ujarnya. Hingga kini telah ada 7 keturunan yang bertindak sebagai juru kunci Merapen. Perawatan sumber api abadi ini dilakukan sejak masa Kesultanan Demak Bintoro. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tadi merupakan sejarah Batu Bobot di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Batu Bobot merupakan peninggalan Sunan Kalijaga abad ke-15 dengan berat kurang lebih 20 kg. Selanjutnya mari kita belajar sejarah biografi Sunan Kalijaga yang dipublikasi wikipedia.org, dilansir oleh Soekarno TV. Sunan Kalijaga, Susuhunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Sunan Kalijaga mempunyai banyak keturunan yang menjadi ulama besar. Yang menjadi ulama besar saat ini yang setahu saya itu adalah Mursyid Thariqah Sidikiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, yang beliau juga punya anak menjadi ketua umum organisasi pemuda Sidikiyah, yaitu Mas Behi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Dan Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram atau Suro tahun 1513, adalah tahun Saka Jawa atau sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Haul Sunan Kalijaga diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat di Kadilangu, Demak, dan dilanjutkan Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi gelar berubah menjadi Panembahan Hadi karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokroowati sebagai Raja Mataram. Sampai dengan keturunan sekarang terah Panembahan Wijil di Kadilangu, Demak. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pecahan kayu merupakan salah satu dari tiang utama masjid kreasi Sunan Kalijaga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak hingga sekarang masih ramai disiarahi
orang-orang dari seluruh Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Demikian tadi sejarah penting mengenai batu bobot peninggalan Sunan Kalijaga dan biografi Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dukungannya. Semoga channel YouTube Soekarno TV semakin berkembang dan maju di kancah per-YouTubean nasional dan internasional dengan cara like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ke medsos. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mohon doanya semoga Soekarno dan keluarga selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang barokah, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara netizen di seluruh dunia, jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Soekarno TV. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Salam NKRI Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.